Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamizi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2110031802080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah pemrograman multiplatform dengan judul aplikasi saya yaitu tentang sistem pelaporan jalan rusak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dulu. Jalan merupakan infrastruktur vital yang mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak jalan mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, beban kendaraan berlebih, serta kurangnya perawatan rutin. Salah satu kendala utama dalam perbaikan jalan adalah lambatnya proses pelaporan. Sebagian besar laporan masih dilakukan secara manual seperti melalui pengaduan langsung ke dinas terkait atau media sosial yang tidak terstruktur. Dengan kemajuan teknologi informasi, sistem pelaporan berbasis web dengan mobil dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menangani jalan rusak. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan dengan mudah, disertai lokasi secara real-time. Informasi yang terkumpul dapat langsung diakses oleh dinas terkait untuk analisis dan penjadwalan perbaikan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Adapun Entity Relation Diagram atau ERD dari aplikasi pelaporan jalan rusak ini menggunakan 3 tabel master dan 2 tabel transaksi. Yang pertama ada tabel pelapor dengan beberapa file, yaitu ada nama pelapor, email pelapor, alamat pelapor, dan nomor telepon. Yang kedua tabel melaporkan, yaitu ada nama daerah, tanggal pelaporan, isi laporan. Yang ketiga tabel lokasi, ada nama jalan, status laporan, ukuran kerusakan, dan deskripsi laporan. Yang keempat tabel petugas, nama petugas, nomor telepon, jabatan, email petugas, dan terakhir adalah tabel riwayat. Adapun alur kerja dari aplikasi pelaporan jalan rusak, yang pertama yaitu pelapor menginput data pribadi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pelapor mengisi data lokasi di mana tempat kerusakan jalan, dan yang ketiga yaitu proses dari nama-nama petugas yang menangani kerusakan jalan dan update status di tabel riwayat nantinya. Adapun fitur utama dalam aplikasi pelaporan jalan rusak yaitu yang pertama yaitu pencarian data, memudahkan pengguna dalam proses data laporan. Yang kedua, bisa mendownload PDF dan Excel, memudahkan pengguna dalam mendownload data yang diinginkan dan nanti file tercetak secara otomatis. Adapun tampilan dashboard dari aplikasi ini, dari aplikasi sistem pelaporan jalan rusak, ada fitur pelapor, fitur lokasi, fitur petugas, fitur melaporkan riwayat, serta fitur laporan. Dan di sini adalah fitur buat laporan barunya. Nanti saya akan menemukan aplikasi pelaporan jalan rusak ini. Dan kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini, diharapkan dengan adanya aplikasi ini, pelaporan jalan rusak dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Kami percaya bahwa infrastruktur yang terawat dengan baik adalah langkah penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih telah menggunakan Dipor dari aplikasi pelaporan jalan rusak. Semoga aplikasi ini dapat nantinya membantu dan menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui pelaporan yang lebih efisien. Terima kasih, dan saya akan menjalankan dari aplikasi pelaporan jalan rusak. Baiklah, ini adalah dashboard atau halaman utama dari sistem pelaporan jalan rusak, di mana di sini terlihat ada beberapa fitur. Yang pertama fitur pelapor, fitur lokasi, fitur petugas, fitur melaporkan riwayat, serta fitur laporan. Di sini sebelum kita membuat laporan, kita terlebih dahulu mengisi data pelapor, yaitu dengan menekan fitur pelapor. Kita tambahkan pelapor baru terlebih dahulu dengan mengisi data-data pelapor. Misalnya kita isi dengan nama Adit, emailnya wajib kita isi, misalnya emailnya ini, alamatnya, alamat pelapor misalnya di Jalan Setiabudi, nomor telepon dari pelapor misalnya 0822, kita isi saja. Terus input
data pelapor atau tambah pelapor. Pelapor berhasil ditambahkan. Kita kembali, dan ini hasil dari data pelapor yang baru tadi. Kita edit kita edit atau update dari nama pelapor Adit. Misalnya Jalan Setiabudi Panam. Kita update laporannya Jalan Setiabudi Panam. Oke, kita hapus, coba kita hapus. Oke, berhasil dihapus. Terus kembali ke dashboard dulu. Di sini kita mengisi data lokasi. Setelah mengisi data pelapor, kita mengisi data lokasi. Tambah lokasi baru, nama jalan dari pelaporan dari tempat lokasi tersebut, yang mana jalan yang rusak itu kita isi data lokasinya. Nama jalannya misalnya Jalan Purwodadi Ujung. Kita pilih kerusakan jalan misalnya berat, klik seperti laporan, yaitu misalnya Jalan berlubang. Pilih status laporan menunggu. Kita tambahkan lokasinya. Lokasi berhasil ditambahkan. Kembali ke dashboard. Setelah mengisi data lokasi, kita mengisi data petugas. Kita tambahkan data petugasnya. Misalnya nama petugas di sini adalah Awang. Jabatannya misalnya karyawan. Emailnya kita isi aja emailnya Awang12. Nomor telepon petugas 082241. Kita tambahkan data petugasnya. Petugas berhasil ditambahkan. Kembali, di sini bisa juga untuk mengedit dan menghapus jika diperlukan. Kembali ke dashboard. Setelah mengisi data petugas, kita buat laporan baru. Misalnya pilih pelapor. Di sini adalah tabel transaksinya. Pilih pelapor yang telah kita input tadi, misalnya nama pelapornya yaitu Tarmizi. Pilih lokasi, misalnya lokasinya di Purwodadi Ujung. Nama daerah misalnya Kota Pekanbaru. Tanggal pelaporan kita input tanggal sekarang saja, tanggal 6. Dan yang terakhir isi laporan jalan rusak. Tambah laporan. Laporan berhasil ditambahkan. Kita kembali. Setelah kita menambah laporan baru tadi, maka masuk di tabel transaksi melaporkan. Seperti ini. Dan di sini bisa juga untuk mengedit dan menghapus data ya jika diperlukan. Kembali ke dashboard. Setelah itu ada tabel riwayat dari hasil laporan tadi, dimana kita tambahkan dulu riwayatnya. Misalnya tadi nama pelapor yaitu kita pilih Kota Pekanbaru, lokasinya misalnya di Purwodadi Ujung, nama petugasnya tadi Awang, catatan riwayat selesai. Tambah riwayat berhasil dilakukan. Di sini bisa juga untuk mengedit dan menghapus juga diperlukan. Kembali ke dashboard. Adapun untuk laporannya, yaitu untuk jika menginginkan untuk mencetak laporan dari data pelapor, bisa data pelapor, misalnya kita lihat laporan, data melaporkan, kita lihat di sini. Bisa juga untuk ekspor ke PDF, misalnya data melaporkan, dan juga bisa juga mengekspor ke Excel. Kita coba ekspor ke PDF-nya dari tabel laporan transaksi. Kita ekspor. Nah, di sini ada secara otomatis tercetak yaitu hasil laporan dengan format PDF, dan juga bisa cetak dengan format Excel. Kita coba cetak dengan format Excel. Misalnya data melaporkan, lihat laporan terlebih dahulu apakah sudah benar, baru kita cetak menggunakan ekspor Excel. Oke, datanya sudah masuk ke dalam Excel. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang sistem pelaporan jalan rusak. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.